Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Semoga pengawasan dan itu saling-saling mengerti dan dinaus. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salah satu kita bawa surat Al-Fatihah dan bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Surat Al-Fatihah sampai kita bahas setelah pun tidak amal soleh bagi dalam. Salah satu yang menyebut insyaallah paling pengawasan Bapak Ibnu Hajar Sadik Magister Pendidikan dan telah terkena panggung semacam donatur di panggung donasi pun dan insyaallah makin untuk sarapan kita untuk makin terapi saran-saran dan relawan di terkena panggung ada sedikit bahkan bagi pengawasan tim dan perlu kabun ingat ini kita bersama kalau kita Bapak Nurianti dengan ibu mau penting rumah sakit RSK rumah sakit apa? RSK apa saja ini? RSK diikuti tinggal jangan kalau nanti Ustaz doakan Ustaz. Ada sebagaian dosen Allah dan kiraan dan Ustaz Ibnu Hajar Sasana Teknik Magister Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu ini, diawali dengan salat subuh berjamaah yang insya Allah kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umatnya yang insya Allah kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Karena tadi Pak Takmir, Pak Janadi menyampaikan ada dari jamaah kita yang sakit, yang kecelakaan nggih. Insya Allah nanti di akhir majelis ini kita sama-sama berdoa. Begitu juga berdoa untuk yang lain yang sedang sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya menyampaikan menyambung dari materi yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu tentang inner voice, yaitu suara-suara yang ada di dalam diri kita, suara-suara yang ada di dalam batin kita, yang mana kekuatannya itu lebih dahsyat, luar biasa daripada suara-suara yang keluar dari mulut kita, suara yang keluar dari lisan kita. Karena apa, Bapak Ibu? Ini mempengaruhi dari kehidupan kita. Pada saat suara-suara dalam batin itu condongnya lebih kemana, ke suara-suara yang ada dari hawa nafsu dan juga suara dari bisikan setan, maka itu bisa merusak dari raga dan jiwa kita, jiwa dan raga kita, karena ini sangat berpengaruh. Maka Bapak Ibu, insya Allah kurang lebih sampai jam 5 gitu, jam 5:10 kita sampaikan ada 3 hal yang harus kita hindari, yang mana inner voice ini penting kita ketahui. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa masing-masing gitu, bersama-sama gitu, untuk dimudahkan agar kita menuntut ilmu lebih mudah jalannya. Monggo Bapak Ibu, untuk sebelah kanan kirinya saling mendekat atau merapat. Monggo, saya pinjam tangan kanannya untuk memegang sebelah kanannya, sebelah pundak kanannya, sambil dielus-elus atau sambil dipijit-pijit juga boleh. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Saudaraku, mudah-mudahan
di pagi hari ini Allah limpahkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah limpahkan rizki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat. Semoga semakin hari semakin baik. Kalau ada yang lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau ada yang lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau ada yang lagi sakit, Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang gantian tangan kirinya. Oke, biar seimbang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ji, sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Amin. Ya, berikan senyuman yang paling manis ya pada kanan kirinya ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita sama-sama berdoa, berikut saya sampaikan yang mana tentang materi inner voice ini ya. Kembali saya mengingatkan bahwa ternyata menurut para pakar, menurut ilmuwan, itu suara yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, yang paling cerewet-cerewetnya orang ya. Kira-kira Bapak Ibu yang paling cerewet bapak-bapak atau ibu-ibu gitu? Ibu-ibu. Ibu. Kalau kata ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Itu kalau kita ngomong Bapak Ibu dalam 1 menit saja dihitung ya, kurang lebih tidak sampai 140 kata. Itu menurut para ilmuwan gitu. Ya. Tapi kalau suara yang keluar dari batin kita itu dalam 1 menit ada 4.000 kata. Ya. Sehingga perbandingannya luar biasa besar. Bahkan misalkan seperti ini diem saja, itu suara dalam batin itu ada ya Bapak Ibu, pasti ada. Meskipun mulutnya diem, ya, nggak bicara, ya. Tapi dalam batin kita tuh pikirannya bisa kemana-mana. Nah, itu namanya suara dalam batin. Nah, maka sumbernya itu ternyata ada 3 suara batin itu. Ada yang namanya hawa nafsu, ya, yang suara yang keluar dari diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu suara yang datangnya dari setan, namanya waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi yang membisikkan ke dalam dada manusia. Itu namanya waswas dari setan. Kemudian yang ketiga, ini lintasan pikiran dalam batin kita yang itu datangnya dari malaikat. Yang kita ketahui kalau nabi itu adalah mukjizat, sedangkan kita manusia biasa ilham ya. Maka ketiga suara ini mana yang lebih dominan ya? Apakah hawa nafsu kita, apakah suara-suara yang bisikannya dari setan, atau suara yang datangnya dari malaikat ya? Kebaikan-kebaikan yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Nah, kadang Bapak Ibu, lintasan pikiran-pikiran ini ya yang harus kita waspadai dan harus kita sadari ya. Sehingga apa? Kalau kita tidak menyadari ini suaranya dari siapa ya? Bisikan ini yang ada di pikiran ini dari hawa nafsu, dari setan, atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini langkah pertamanya kita harus menyadari dulu. Ini yang mana ya? Maka jangan sampai sehebat-hebatnya orang ya,
meskipun dia seorang ustadz, seorang kiai, ya, mendapatkan nasihat dari para ulama gitu, kita orang biasa gitu ya, itu tidak ada pengaruhnya, ya. Ternyata yang lebih dominan adalah suara-suara yang ada di dalam batin kita, Bapak. Ini yang bisa merubah diri kita. Kalau kita tidak menyadari itu, maka sulit. Misalkan gini, ya Allah, Mas, saya itu wah, ternyata orangnya agak apa sih, meremehkan orang lain gitu. Saya itu kadang agak sombong dengan orang lain, itu cuek. Nah, itu yang penting menyadari dulu kesalahannya, menyadari ternyata kita itu ada kekurangan. Nah, tapi kalau kita tidak merasa apa salah saya, apa dosa saya, ya, nah, itu sulit menyadari orang yang berkata seperti itu. Jadi kita harus sadar dulu bahwasanya kita itu ternyata dalam diri ada suara-suara yang bisa mempengaruhi keburukan kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara menguasai yang ada di ruang batin kita? Langkah awalnya tadi saya sampaikan menyadari. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita bagaimana caranya mengelola, ya, memanage, ya, yang dinamakan inner game. Kalau bahasa AA game itu apa? Manajemen kolbu. Nah, ternyata di dalam diri kita itu ada peperangan yang harus kita kalahkan. The greatest war are fall out in the chamber of the heart. Bahasa kitanya, peperangan yang terbesar di dalam diri ini ternyata adalah jihadun nafs. Dari eh, dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, ternyata jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar. Nah, itu yang harus kita berusaha perangi. Maka kita tidak bisa menang di luar diri kita sebelum menang di dalam diri kita. Belum tidak bisa kita itu menjadi orang tua yang baik, ya, sebelum diri kita itu baik dulu dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya ada 3 hal suara-suara yang harus kita hindari, yang harus kita waspadai. Yang pertama, kemarin sudah saya sampaikan, suara-suara batin atau suara-suara jiwa yang mana kita itu inginnya tergesa-gesa, inginnya buru-buru, inginnya cepat-cepat. Ini hadisnya jelas. Rasulullah mengatakan bahwasanya ketenangan itu datangnya dari Allah. Sedangkan ketergesaan itu datangnya dari setan. Nah, dan juga Allah menyebutkan di surat Al-Anbiya ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqal insanu min ajal. Sesungguhnya manusia itu telah dijadikan tabiatnya, ya, kita itu tabiatnya tergesa-gesa. Ya. Jadi ternyata memang kita tabiatnya tergesa-gesa. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dorongan ingin kita itu cepat-cepat tergesa-gesa, nah itu bisa menjadi sumber dosa. Nah, misalkan kepingin cepat-cepat kaya, akhirnya apa? Kita melakukan korupsi. Ingin cepat-cepat dapat gelar sarjana atau profesor, ya. Akhirnya apa? Pakai bikin ijazah palsu, gitu ya, contohnya. Curang, melakukan kecurangan. Ingin usahanya pengen berhasil, ya. Pakai apa? Pesugihan, akhirnya seperti itu. Jadi bahkan kemarin saya sampaikan berdoa pun kalau ingin cepat-cepat dikabulkan, nah ini juga bahaya Bapak Ibu. Apalagi kita di zaman yang modern ini, di zaman yang serba instan, ya, apa-apa yang cepat-cepat itu laku, ya. Contohnya misalkan seminar bagaimana caranya agar cepat kaya, ya. Seminar bagaimana agar kita itu menjadi orang sukses, ya. Cepat menjadi orang sukses, itu biasanya rame, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan atau pernah bersabda
dalam suatu riwayat, la yaj'alu yustajabu lil abadi ma lam ya'jal. Nah, dalam hal kita berdoa Bapak Ibu, Allah senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Nah, maka eh, dalam riwayat lain malam yasta'jil. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita segala urusan itu diusahakan, tidak perlu ingin cepat-cepat eh, berhasil, ingin buru-buru tercapai ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi kita suudzon kepada Allah. Ya Allah, saya itu sudah berdoa tapi ternyata kok nggak dikabul ya. Nah, pernah ada seperti itu, Bu? Pernah betul Bapak Ibu? Misalnya berdoa, ya Allah saya sudah berdoa berkali-kali kok belum dikabul-kabul ya. Padahal sudah sholat tahajud, sudah sedekah, sudah sholat duha, yang berbagai macam amalan sudah kita lakukan, tapi ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena ketika doa kita itu ditunda, sesungguhnya Allah sedang menyempurnakan, ya, menyempurnakan apa yang kita inginkan. Insya Allah pasti lebih baik. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, yaitu suara-suara batin, suara-suara yang ada di dalam diri kita yang membuat kita itu mengeluh. Kalau yang pertama tadi, apa Bapak Ibu? Suara-suara yang ingin kita cepat terburu-buru, ingin cepat-cepat doanya dikabul, ya. Ingin cepat-cepat kaya. Nah, itu suara-suara yang ada dalam diri kita yang berusaha kita hindari. Yang kedua, suara-suara batin yang membuat kita itu mengeluh, yang membuat kita itu suka melihat segala sesuatu ternyata dari sisi kekurangannya. Ya, yang ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya kasih ilustrasi sedikit. Saya bawa air minum. Mohon maaf saya tak minum dikit Pak. Jadi Bapak Ibu saya contohkan ini. Di dalam gelas ini setengah isi atau setengah kosong Bapak Ibu? Setengah isi atau setengah kosong Pak? Setengah kosong. Ibu-ibu setengah isi apa setengah kosong Bu? Setengah isi. Oh, beda ini jawabannya ya. Nah, ya, sebetulnya dua-duanya sama ya Pak Bapak Ibu. Jawabannya ini bisa setengah isi, setengah kosong. Tergantung kita fokusnya yang mana. Nah, maka dari ilustrasi ini saya ingin menyampaikan bahwa terkadang kita itu melihat seseorang dari setengah kosongnya, ya. Tidak melihat dari setengah isinya. Nah, ini ada penelitian ya yang dilakukan oleh orang Barat, bahwasanya ada orang-orang itu Bapak Ibu yang hidupnya itu ternyata penuh keberuntungan. Itu diteliti. Jadi orang luar itu segala sesuatu pengen tahu gitu, pengen diteliti. Dan itu kalau ilmuwan kita ketahui bayarannya besar ya. Beda kalau di sini pejabat yang bayarannya besar, kalau di sana itu ilmuwan. Orang-orang peneliti itu bayarannya cukup besar sehingga meneliti. Jadi ketika seseorang itu hidupnya banyak keberuntungan, ternyata setelah diteliti ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kenapa orang itu hidupnya beruntung? Kadang misalkan, padahal setelah lulus sekolah, oh tiba-tiba tanpa dia melamar sudah ditawarin kerja. Kemudian pengen dapat jodoh, tiba-tiba dapat jodohnya yang cocok, yang sesuai. Pengen punya kendaraan, tiba-tiba
qadarullah dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, ini keberuntungan-keberuntungan ini ternyata sama orang Eropa atau orang Amerika itu diteliti. Mereka bukan orang Islam tapi mereka ingin tahu kenapa sih orang itu bisa beruntung, tapi sebaliknya, kenapa ada orang yang hidupnya itu apes, Bapak Ibu. Jadi pengen kerja susah nyari pekerjaan, giliran dapat pekerjaan atasannya suka marah-marah, gajinya kecil, gitu. Terus dapat jodoh, ternyata jodohnya tidak sesuai, kadang seperti itu. Jadi ada orang yang ternyata hidupnya eh, merasa apa sial ya, tapi kita tidak boleh dalam Islam itu nggak boleh merasa sial. Maksudnya dia tidak beruntung. Gitu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya orang tersebut meneliti namanya Richard Wiseman. Meneliti selama kurang lebih 8 tahun. Jadi eh, dalam sebuah bukunya ditulis namanya luck factor, faktor keberuntungan. Nah, dia itu memisah dua kelompok yang mana ada orang-orang yang hidupnya itu beruntung dan ada orang yang hidupnya itu tidak beruntung. Ya. Kemudian setelah dia teliti ternyata bagaimana dari pola makannya, dari cara dia berpikir, diteliti dan di antara yang paling menonjol dari dua kelompok itu orang-orang yang nasibnya baik, yang nasibnya beruntung, yang rezekinya bagus, mereka Bapak Ibu kalau melihat sesuatu itu, melihat suatu kejadian dari orang lain dimanapun selalu melihat dari ini setengah isinya. Oke. Tapi sebaliknya orang yang dia itu nasibnya ngapunten nggih, apes atau nasibnya itu tidak beruntung dalam hidupnya melihatnya dari setengah kosongnya. Ya. Misalkan kalau menghadiri undangan pernikahan, terus makan prasmanan, melihat kok nggak ada kerupuknya, ya misalkan gitu. Kok tempatnya panas, ya. Jadi melihat sesuatu, padahal dari makanan itu banyak yang makanan yang enak-enak, tapi dia melihatnya dari sisi kosongnya itu. Padahal banyak di sekelilingnya dia itu kebaikan-kebaikan yang kadang kita itu lupa. Nah, maka Bapak Ibu, kita juga bisa merubah diri kita jadi melihat segala sesuatu dari orang-orang sekitar kita itu dari setengah isinya. Insya Allah itu menjadi salah satu cara jalan kita mendapatkan keberuntungan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa memfokuskan, membesarkan fokus kita terhadap apa yang kita tuju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya eh, di di pada kesempatan yang kali ini dua ini saja yang ingin saya sampaikan. Terakhir saya sampaikan bagaimana ternyata dari penelitian seorang Richard Wiseman ini, ketika seseorang itu fokus dengan setengah isinya, ya, bahkan penelitian ini dilakukan oleh ribuan pasang suami istri dan menemukan rahasia bagaimana dia itu bisa harmonis, langgeng, okay, kemudian bahagia. Ya. Ada 10 rahasia. Okay. Tapi setelah diperas lagi ada 5 rahasia. Kemudian diperas lagi, disingkat lagi ada 3 dan diambillah satu kesimpulan bahwasanya yang membuat langgeng misalnya pasangan suami istri itu adalah yaitu positif ilusir. Ya. Artinya apa? Suka menghayal, Bapak Ibu. Contohnya misalkan ada yang ditanya seperti ini, Pak, apa sih yang membuat Anda itu bisa pernikahannya kurang lebih hampir misalnya 50 tahun? Terus dijawab sama bapaknya itu, karena istri saya itu wanita yang paling cantik di dunia. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Memiliki hayalan-hayalan, ya. Padahal itu ya sebetulnya salah satu cara bagaimana kita itu melihat setengah isi dari pendamping kita, dari istri kita. Nah,
Ketika kita melihat dari kekurangannya, nah tentu pasti lebih mudah karena orang itu Bapak Ibu lebih senang, lebih gampang lupa kebaikan orang lain ya. Tapi lebih sering ingat dengan kejelekan-kejelekan orang lain. Maka kita berusaha untuk dari suara-suara yang ada di dalam batin kita ini merubah diri kita bagaimana melihat seseorang dari setengah isinya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan suara-suara batin yang ketiga. Oke, mungkin itu. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk jamaah kita Pak Nur Yadi nih, Pak. Pak, oke, Pak Nur Yadi dan juga eh, saudara-saudara kita ataupun sahabat kita yang sedang dalam keadaan sakit atau diri kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. As'alullahal azim rabbil ayyashfiya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk saudara-saudara kami, khususnya jemaah kami yang bernama beliau Bapak Nur Yadi. Berikanlah kesembuhan, semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang lain sedang sakit, sedang diberikan ujian oleh Engkau, semoga Engkau angkat penyakitnya dan juga diberikan kesembuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.